Selamat siang Bu Herlia dan Pak Abdul. Selamat siang Bagaimana Ibu kabarnya Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bu, Sehat, terima Bu. kasih. Ibu sehat? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, sehat walafiat. Baiklah, Bu Herlia dan Pak Abdul, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana yang bertugas sebagai coach itu adalah Bu Herlia dan coachi adalah Pak Abdul. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita mulai, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui yang menjadi bagian dari kegiatan ini. Dari kegiatan kita ini, yaitu yang pertama, kegiatan kita akan kita bagi menjadi 3 siklus. Yaitu siklus pertama kegiatan pra supervisi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga yaitu kegiatan pasca supervisi. Nah, pada kegiatan pra supervisi ini akan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu, yaitu ada rubrik penilaian percakapan coaching. Ada 3 kompetensi inti dalam kegiatan coaching yang akan kita berikan penilaian. Nah, Bu Herlia, kira-kira apa itu ketiga kompetensi itu? Nah, 3 kompetensi itu Bu Miss. Yang pertama tuh presence, kehadiran penuh, di mana seorang coach akan hadir secara utuh bagi coachee. Terus ada mendengarkan aktif ya. Pada saat ini seorang coach akan lebih banyak menyimak dari permasalahan coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pada fase ini, coach hendaknya dapat mengajukan pertanyaan, mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi untuk pengembangan dirinya. Tepat sekali itu Bu Herlia ya. Jadi yang akan kita berikan penilaian yaitu dari ketiga kompetensi ini ya Bu Herlia. Betul Bu Miss. Kemudian pada kegiatan pra supervisi ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Herlia kembangkan? Kompetensi menyimak dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira mudah-mudahan 3-tiganya bisa saya lakukan, Bu Miss. Oh, bagus sekali tuh Bu Herlia bisa mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Nah, yang lebih spesifiknya nih, mana yang lebih ingin Ibu dalami atau kembangkan lagi nih ketiga kompetensi tersebut? Kayaknya kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya Bu Miss, karena tujuannya kan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi kan oleh coachnya yaitu Pak Abdul. Mudah-mudahan dengan pertanyaan berbobot akan tersampaikan dan dapat memberikan stimulus untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut Bu Miss. Oh, bagus tuh Bu Herlia. Kemudian nih, apa yang akan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu Herlia inginkan dari kegiatan kita ini? Saya berharap mudah-mudahan pertanyaan berbobot yang saya sampaikan itu dapat memberikan stimulus kepada Pak Abdul untuk mencari solusi dari permasalahan Pak Abdul, Bu Miss. Oh, baiklah, kalau begitu Bu Herlia, silakan lanjutkan kegiatan coaching kita hari ini. Saya sebagai pemantau akan mencatat hal-hal yang perlu, kemudian yang telah menjadi kesepakatan pasca pra-supervisi kita tadi. Silakan Pak Abdul dan Bu Herlia melakukan coachingnya. Baik Bu Miss, terima kasih. Selamat siang Pak Abdul, apa kabar hari ini Pak? Selamat siang juga Bu Herlia, alhamdulillah saya sehat, mudah-mudahan Ibu juga demikian. Iya Pak, terima kasih ya doanya ya. Oh ya, katanya Pak Abdul ingin ngobrol dengan saya. Kalau boleh tahu, tujuan pertemuan kita kali ini apa sih Pak? Sebelumnya terima kasih Bu Herlia atas waktunya dan maaf nih karena mengganggu ya Bu. Begini Bu Herlia, di sekolah tempat saya bertugas itu sekarang kan tidak ada guru IPA Bu ya. Jadi kemarin guru IPA-nya itu pindah tugas ikut suaminya ke Kecamatan Mandau. Jadi searah bagian tugas kemarin Bapak Kepala Sekolah itu menawarkan kepada guru-guru itu untuk menjadi guru pengganti. Jadi guru-guru ini merasa tidak bersedia Bu ya, karena mungkin alasan mereka tidak mampu ya. Oh gitu. Terus kemudian, Pak, terus Bapak Kepala Sekolah ya menunjuk saya untuk menjadi guru pengganti. Jadi saya bingung nih Bu Her ya, mau saya terima background saya bukan guru IPA, saya kan guru agama Bu ya.
Jadi kemudian saya mau saya tolak, saya kasihan sama anak-anak nih kan. Jadi gara-gara tidak ada gurunya mereka jadi korban kan. Jadi kemarin saya minta waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memikirkan hal ini. Saya masih bingung nih Bu Her, jadi makanya saya hubungi Bu Herlia. Pengen cari solusi gitu loh Bu. Boleh kan Bu? Ya oke, boleh lah Pak, dengan senang hati kalau bisa saya bisa membantu Bapak loh. Ya, terima kasih Bu Herlia. Oke Pak Abdul, nih dari yang Pak Abdul sampaikan tadi nih, saya tangkap bahwa Bapak nggak mau atau tidak mau kalau sampai murid-muridnya di sekolah Bapak tuh jadi korban ya Pak keadaan ini, betul ya? Iya betul Bu Herlia ya. Kasihan kan mereka ya Pak ya, kalau sampai tidak belajar mata pelajaran IPA hanya karena gurunya pindah tugas menjelang sampai guru pengganti. Nah, kira-kira kemungkinan apa yang bisa Pak Abdul ambil dari permasalahan ini kira-kira? Mungkin lah Bu ya, mungkin sebaiknya saya terima saja tawaran Bapak Kepala Sekolah ini agar anak-anak tetap bisa belajar seperti biasa, tidak menjadi korban maksudnya itu. Jadi karena saya yakin sebenarnya ya kita tidak menginginkan hal ini Bu ya. Ya betul, tepat sekali Pak Abdul. Kalau disuruh pilih tentu kita semua pengennya yang terbaik ya Pak. Tapi ada kalanya pilihan itu memang kita dapatkan karena sesuatu dan lain hal. Betul ya Pak ya? Betul. Seandainya nih Pak, tawaran itu Bapak terima. Kira-kira apa hambatan yang bakal Pak Abdul temui di lapangan nanti terkait masalah ini? Kira-kira apa sih? Mungkin hambatan atau kendala yang bakal saya temui mungkin ya ini terkait penguasaan materi IPA Bu ya Bu Her, karena saya bukan guru IPA, kemudian ya harus ini bekerja belajar ekstra terkait materi pembelajaran IPA ini supaya materi-materi itu nanti bisa sampai ke anak Bu. Ya, saya setuju dengan Pak Abdul. Kemungkinan hambatan ini bakal Bapak temui nanti setelah Bapak tahu kendala dan hambatan ini. Kira-kira apa yang akan Bapak Abdul lakukan untuk mencari solusi terkait hambatan ini, Pak? Atasi dengan dua cara mungkin Bu ya. Iya, Yang Pak. pertama ya saya harus menyisihkan waktu untuk belajar IPA. Kemudian mungkin saya juga bisa minta bantuan teman-teman lain mungkin yang juga guru mapel IPA nih Bu ya. Sekarang kebetulan saya punya teman nih Pak Salim dan Bu Weni, mungkin bisa membantu saya nih Bu. Oh, bagus tuh Pak Abdul. Saya setuju sekali dengan solusi dari Bapak tadi. Pak Abdul bisa memanfaatkan mereka berdua sebagai rekan untuk saling berkolaborasi, Pak Abdul. Iya, betul Bu. Betul. Nah, dari identifikasi yang telah Bapak temukan tadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama, besok lah Bu ya, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, kemudian menerima tawaran beliau ini untuk menjadi guru pengganti mata pelajaran IPA. Ya sementara waktu nih Bu ya, menjelang ada guru baru masuk. Yang kedua mungkin saya akan menghubungi Pak Salim dan Bu Weni mungkin melalui telepon ya, untuk minta bantuan lah agar bisa bantu saya apabila nanti ada materi-materi IPA itu yang saya tidak pahami Bu. Ya, besok saya akan usahakan untuk menemui Bapak Kepala Sekolah nih Bu. Kebetulan besok kan dia tidak dinas keluar ya. Kemudian setelah saya menemui beliau, akan saya usahakan untuk secepatnya menghubungi Pak Salim dan Bu Weni terkait masalah ini Bu. Oke Pak Abdul, bagus sekali. Semoga nih rencana Bapak ini akan lancar ya Pak. Kira-kira Pak Abdul akan mengampu mata pelajaran IPA ini sampai kapan Pak? Apakah jangka waktunya Bapak bisa tentukan? Mungkin sebaiknya saya coba dulu 1 semester lah Bu ya. Nanti gimana kelanjutannya kalau 1 semester ini saya mampu ya akan saya lanjutkan. Nanti kalau apa saya kembalikan lagi kepada sekolah Bu. Oke, baik Pak Abdul kalau begitu. Apa kira-kira Pak komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya akan berusaha berbuat yang terbaik lah Bu ya dengan kemampuan saya. Kata patah tidak ada rotan akar pun jadilah ya Bu. Jadi sementara belum ada guru IPA baru masuk, ya saya akan berusaha untuk mendampingi siswa di kelas dengan sebaik-baiknya Bu. Luar biasa Pak Abdul. Bapak sudah berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab. Semoga lancar ya Pak Abdul. Ya, terima kasih Bu supportnya. Iya Pak, sama-sama. Oh iya Pak Abdul, saya masih ada kegiatan lain ini nih. Jadi untuk sementara ini kita akhiri dulu ya diskusi kita kali ini. Kapan-kapan kita sambung lagi ya Pak ya. Next lagi saya akan bertanya tentang hasil dari yang Bapak lakukan ini ya Pak.
Iya Bu Elia, sekali terima kasih Bu ya. Selamat siang Bu, sampai ketemu lagi. Iya Pak, mari Pak. Wah, bagus sekali nih Bu Herlia dan Pak Abdul kegiatan coachingnya hari ini ya. Terima kasih Bu Miss. Terima kasih Bu Mis. Nah, Bu Herlia, setelah kegiatan coaching yang dilakukan tadi nih, kira-kira indikator pencapaian yang ingin Ibu inginkan tadi apakah sudah tercapai? Ya, Bu Miss, tercapai dari kegiatan ini Pak Abdul itu akhirnya mendapatkan solusi sendiri untuk permasalahannya. Oh, ya bagus sekali ya Bu Herlia, berarti indikator yang Ibu inginkan sudah tercapai. Nah, baiklah. Saya sebagai pemantau akan menyampaikan hasil observasi saya selama proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Abdul tadi nih. Baik, Nah, Bu Miss. berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan tadi, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memancing si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian pertanyaan yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dilakukan secara runtut dan runut sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Miss. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Ibu? Semoga nextnya nanti coach saya bisa ketiga-tiganya dari kompetensi itu bisa lebih baik lagi saya bisa lakukan Bu Miss. Wah, bagus ya Bu ya, super sekali. Dari sini aja sudah nampak ya, dari pertanyaan berbobot yang Ibu lakukan sudah bagus sekali. Semoga apa yang Ibu inginkan mengembangkan ketiga kompetensi tersebut dapat tercapai dan terwujud untuk kedepannya ya Bu ya. Amin Bu Miss, terima kasih. Baiklah Pak Abdul dan Bu Herlia, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Miss Erwita dan Bu Herlia. Gimana kabarnya hari ini? Siang Pak, kabar baik Pak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Bu Miss dan Bu Herlia, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan coaching nih ya, di mana saya bertugas sebagai pemantau, kemudian Ibu Miss sebagai coach dan Bu Herlia sebagai coach ya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan lancar dan bermanfaat buat kita semuanya. Baik ya, di sini sebelum kegiatan kita mulai, kita tahu bahwa kegiatan coaching itu ada 3 siklus nih ya. Pertama kegiatan prasupervisi, kemudian kegiatan observasi, dan kegiatan prasupervisi. Ya, pada kegiatan prasupervisi ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu terkait ini rubrik penilaian percakapan coaching ya. Jadi ada 3 kompetensi dalam kegiatan coaching ini yang akan kita berikan penilaian. Kira-kira Bu Miss Erwita, kompetensi dalam kegiatan coaching ini apa Bu? Baiklah Pak Abdul, terima kasih Pak Abdul. Ada 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, di mana seorang coach akan hadir secara utuh bagi coachinya. Dan yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan aktif, di mana seorang coach kegiatannya akan lebih banyak menyimak dari permasalahan coachinya. Dia hanya menyimak, si coach lah yang akan menemukan permasalahannya tersebut nantinya dari pertanyaannya tersebut. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada fase ini, seorang coach hendaknya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana dia akan memancing si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Demikian Pak. Tepat sekali Bu Miss Erwita, ya. Tepat sekali. Jadi nanti akan kita nilai di 3 komponen ini Bu ya. Kemudian pada kegiatan prasupervisi ini kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu Miss ingin kembangkan? Mungkin ketiganya akan lebih bagus untuk saya kembangkan mungkin ya Pak ya. Mulai dari presence, kompetensi menyimak, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Miss Rita. Kemudian kira-kira bagian kompetensi apa yang khusus ingin Ibu observasi dan kegiatan ini? Mungkin yang menurut saya yang lebih sulit itu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Di situ saya mungkin lebih ingin mendalaminya lagi. Ya.
Kemudian apa sih yang akan menjadi indikator tercapaian Ibu pada hari ini? Indikatornya ketika saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya, dan lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik ya. Kalau begitu silakan Ibu Miss dan Ibu Herlia lanjutkan kegiatan coachingnya ya. Akan saya pantau, akan saya lihat, akan saya catat apa yang saya dengar pada kegiatan ini. Silakan Bu Miss Erwita dan Bu Herlia untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih Pak Abdul. Selamat siang Bu Herlia. Bagaimana kabarnya? Siang Bu Miss, kabar baik. Bu Miss gimana kabarnya Bu Miss? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Baiklah Bu Herlia, dalam kesempatan ini nih, apa tujuan dari pertemuan yang sudah kita rencanakan ini Bu? Gini nih Bu, saya punya masalah. Saya sulit deh mengontrol perilaku siswa saya dalam pembelajaran. Siswa-siswa tersebut, aduh suka jalan-jalan, ganggu temen yang lain. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah, terkait dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini Bu? Kira-kira bagaimana ya Bu Miss, saya bisa membuat anak-anak itu tidak lagi mengganggu teman-temannya lagi belajar, terus jalan-jalan sesuka hatinya gitu kan, mengganggu teman sekali mereka jadinya. Oh, baiklah Ibu. Nah, untuk mencapai ukuran keberhasilan tersebut nih, apa yang menjadi kekuatan Ibu dalam mencapainya? Kalau mereka mungkin menurut saya kalau mereka sedang belajar gitu terus jadi lebih serius, jadi stop ganggu teman-temannya, tidak berjalan-jalan, tidak buat ribut lagi gitu sih Bu. Menurut saya sudah berhasil berarti Bu. Baiklah Bu, terkait dari kekuatan yang sudah Ibu sebutkan tadi, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Nah, kekuatan saya, anak-anak tersebut kan saya kelasnya itu saya wali kelasnya. Mungkin saya harus lebih banyak bisa berkomunikasi dengan mereka gitu, Bu. Sepertinya itu deh, Bu, salah satunya. Wah, bagus sekali tuh Bu ya. Itu sesuatu kekuatan yang Ibu miliki yaitu menjadi wali kelasnya. Oh, baiklah Bu Her, terkait dari kekuatan yang Ibu sebutkan tadi nih, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Jadi dengan karena saya wali kelasnya, mungkin saya bisa memberikan perhatian lebih kepada siswa-siswa tersebut. Bisa saya tahu apa penyebabnya ya Bu, karena di setiap pelajaran seperti itu. Mungkin apakah ada kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut, kebutuhan dasar misalnya yang belum terpenuhi. Jadi saya akan mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mereka berusaha untuk penuhi. Jadi saya bisa memberikan pembelajaran atau mencari jalan keluarnya Bu Miss. Oh, bagus Bu. Itu peluang yang sangat bagus ya Bu ya, menurut saya ya. Nah Bu, kemudian nih untuk mencapai nih tujuan Ibu udah ada peluang nih. Kira-kira ada nggak Bu ya hambatannya? Sampai saat ini sih belum saya temukan Bu hambatannya, belum ada sih. Wah, bagus sekali Bu jika tidak ada hambatan ya. Jadi Ibu bisa langsung membuat kegiatan yang telah Ibu rencanakan tadi. Nah, dalam mencapai tujuan ini apa rencana Ibu ya Bu? Seperti saya bilang tadi Bu Miss, mungkin saya akan berdialog dengan mereka. Jadi langkah pertama saya akan menanyakan, memanggil mereka ke ruangan saya nanti secara empat mata, menanyakan satu-satu kenapa mereka suka mengganggu temannya. Mungkin dari saya menggali informasi dari mereka, kebutuhan dasar mereka tuh apa sih yang tidak mereka penuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu langkah kedua saya akan membuat pembelajaran mungkin yang sesuai dengan minat mereka, mungkin bisa lebih menerapkan gitu Bu Miss pembelajaran diferensiasi. Wah, rencana yang luar biasa ya Bu. Kira-kira nih kapan nih Ibu akan memanggil siswa-siswa tersebut dan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya Bu? Secepatnya sih Bu, ini kan masih ujian. Nanti selesai ujian saya akan panggil mereka Bu. Oh, memang lebih bagus Bu, lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Betul Bu Miss.
Nah, Bu, apa ukuran keberhasilan terkait rencana aksi Ibu nih? Nah, mungkin kalau misalnya seperti ini, saya akan menilai sikap mereka ke kemudian harinya setelah konsultasi ini, apakah mereka ada pengurangan atau kegiatan yang mengganggu teman tadi itu tidak ada lagi gitu. Jadi lebih maksudnya berkurang gitu, jauh daripada sebelumnya gitu, Bu Miss. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya akan terus memantau kayak berkesinambungan gitu Bu ya, terus memberikan tetap perhatian kepada ketiga siswa tersebut. Nah, mantap ya Bu ya. Kira-kira nih dalam menjaga komitmen Ibu nih, ada nggak ya pihak lain atau siapa yang bisa membantu Ibu? Dalam komitmen ini mungkin saya akan membantu guru-guru mapel yang ada juga masuk di pelajaran saya, terus ke guru agama, guru bidang studi BK. Mungkin saya akan meminta bantuan semuanya untuk lebih memantau apa yang terjadi di kelas mereka gitu, Bu. Wah, bagus Bu. Itu suatu yang sangat bagus menurut saya ya, mengadakan kolaborasi dengan guru-guru lain. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya nih, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Kita lihat dulu ya Bu perkembangan ini 1 bulan ini ya Bu, setelah saya beberapa kali berdialog, begitupun dengan guru lainnya, baru kita akan ketemu lagi 1 bulan lagi Bu, boleh Bu? Oh, boleh sekali Bu. Baik Bu, dengan senang hati saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya. Baik Bu Miss, terima kasih atas waktunya ya Bu Miss. Oh ya, saya sudah harus masuk lagi di jam berikutnya Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Bu Herlia. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Miss. Nah. Ya, mantap sekali kegiatan coachingnya Bu Miss dan Bu Elia. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul. Amburadul rasanya. Gimana Bu Miss setelah kegiatan berlangsung, kira-kira indikator tadi tercapai tidak Bu? Kalau menurut teks tercapai sih Pak. Kalau lihat teks, tapi kalau apa kayaknya saya belum runut kali lah dalam mengajukan pertanyaannya. Baiklah Bu Miss ya. Sebagai pemantau akan saya sampaikan hasil observasi pada hari ini. Saya sudah menemukan sih kesesuaian antara kegiatan coaching dengan Ibu lakukan terhadap Ibu Lia tadi dengan kegiatan yang telah kita sepakati di pra tadi Bu ya, pre-eksekusi. Kemudian Ibu juga sudah membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Bu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Berdasarkan coaching hari ini mungkin kita juga butuh mengembangkan kehadiran penuh ya Pak ya. Karena menurut saya kehadiran penuh dan menyimak secara utuh tuh penting juga untuk kita dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena tanpa kita dengan adanya kompetensi kehadiran penuh, terus menyimak, otomatis kita juga tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Iya, bagus Bu. Bagus sekali. Baiklah Bu Miss dan Bu Helia, kita cukup sampai sini Bu ya kegiatan kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdul, Bu Miss, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Bu Herlia. Siang Bu Herlia. Alhamdulillah baik nih Bu. Baik, di sini saya sebagai baik juga Bu Miss, terima kasih. Jadi hari ini kita berjumpa lagi karena kita akan melakukan praktek coaching nih sebentar lagi Bapak Ibu. Jadi sebelum coaching dimulai, saya sebagai di sini saya Bu Herlia sebagai pemantau ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita akan lancar ke depannya. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, beberapa ketentuan tuh harus kita ketahui dulu yang menjadi kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita ini ada 3 siklus, Ibu, Bapak. Yang pertama adalah kegiatan prasupervisi, ini yang sedang berlangsung, yang sedang saya lakukan. Dan selanjutnya akan saya observasi selama coaching berlangsung. Dan setelah itu saya akan melakukan pasca supervisi.
Nah, kegiatan prasupervisi ini akan kita diskusikan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Rubrik penilaian percakapan coaching ya. Jadi kegiatan kita hari ini akan ada 3 siklus Bapak Ibu. Yang pertama kegiatan prasupervisi yang sedang berlangsung ini. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan observasi yang akan berlangsung coachingnya nanti. Setelah itu kegiatan pasca supervisi yang setelahnya. Pada kegiatan prasupervisi nanti, kita mungkin lebih diskusi lebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Yang akan saya nilai, rubrik penilaian coachingnya itu ada 3 kompetensi. Kira-kira Pak Abdul tahu nggak 3 kompetensi ini apa? Ini Bu Herlia, ada 3 kompetensi coaching ini ya. Yang pertama, present, jadi di mana seorang coach itu harus hadir secara utuh bagi coach ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif ya. Pada saat ini seorang coach kegiatannya akan lebih banyak menyimak, kemudian mendengarkan permasalahan coaching ya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, pada fase ini seorang coach hendaknya dapat mengajukan pertanyaan yang mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya. Tepat sekali Pak Abdul. Nah, ini yang akan saya nilai ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, 3 kompetensi dan tadi, apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching ini yang 3 tadi Bu. Ya, yang pertama present tadi, kemudian kompetensi menyimak dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik kalau gitu Pak. Kira-kira spesifik nanti mau dilakukan nanti dengan Bu Miss, yang mana yang paling mau Bapak spesifikkan? Mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Bu ya. Oke Pak. Saya bisa berikan kepada Bu Erwita agar ia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Pak. Baik Pak Abdul, mantap sekali. Kalau gitu silakan dengan Bu Miss melakukan kegiatan coaching. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Herlia. Assalamualaikum Bu Miss Erwita, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Abdul Qadir, alhamdulillah saya baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Miss Erwita. Maaf Bu Miss, ini kemarin kan saya tidak sempat buka WA nih karena HP saya habis baterai. Jadi setelah sampai rumah saya buka WA kok tertanya Ibu mau ketemu dengan saya. Maaf Bu ya, setelah membalasnya. Oh, nggak apa-apa Pak. Baik Bu, ini kan kita sudah ketemu nih. Kira-kira apa sih tujuan pertemuan kita hari ini Bu? Baiklah Pak, tujuan pertemuan kita kali ini yaitu saya mau apa nih Pak? Bingung nih, masalah beberapa siswa di kelas saya tuh nilainya menurun Pak. Oh begitu ya Bu. Oke. Kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini Bu? Yang menjadi ukuran keberhasilannya yaitu apabila saya nanti bisa menemukan cara baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa saya, Pak. Iya, mantap Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa nilai keberhasilan siswa Ibu sangat rendah, berbeda jika dibandingkan dengan kelas lain ya Bu? Iya, begitulah Pak. Kemudian nih, jika di skala 1 sampai 10 ya, siswa Ibu kira-kira berada di posisi mana Bu dalam mencapai tujuan ini? Saat ini posisi 5 mungkin ya Pak ya. Oh ya Bu, berarti belum memuaskan ya Bu. Tentu Ibu memiliki tujuan agar skala siswa meningkat dari sekarang dari posisi 5 menjadi posisi yang berapa Bu ya? Oh, saya pengennya kalau bisa 8 lah Pak. Wah, luar biasa Ibu Miss Rita. Suatu usaha yang sangat bagus. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan Bu Miss Rita? Oh, mungkin kekuatan yang saya miliki itu mungkin di kelas saya tuh ada yang siswanya nilainya lebih tinggi dibanding kawan-kawannya Pak. Mungkin siswa yang nilai tinggi itu mungkin bisa saya manfaatkan mungkin ya, atau saya berdayakan untuk membantu siswa-siswa yang nilainya kurang mungkin gitu ya Pak ya. Wah, hebat dong Bu Miss Rita ya. Kira-kira ada tidak ya hambatan atau gangguan yang bakal menghalangi tujuan yang ingin Ibu capai? Kalau ada, apa sih solusinya Bu? Hambatannya mungkin siswa yang nilai menurun itu karena banyak main HP di rumah mungkin Pak. Oh iya. Mungkin solusinya itu mungkin saya bisa memberdayakan HP untuk dalam pembelajaran mereka. Apa rencana yang Ibu
Miss lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Seperti strategi atau apa gitu, Bu? Seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, mungkin saya memakai HP dalam pembelajaran mungkin ya, seperti Oh iya aplikasi iya iya. mungkin, Pak. Perkiraan tercapainya ini dalam jangka berapa lama ya, Bu, misal kita? Saya mempunyai waktu mungkin sebulan mungkin ya, Pak ya, untuk mencapai Oke tujuan oke saya. ya. Oke Bu. Nah, berarti nanti ukuran keberhasilannya terencana seperti apa yang saya sampaikan Bu ya? Nah, iya Pak, betul Pak. Jadi nanti kita lihat juga nilai-nilai anak yang menurun tadi, mungkin bisa meningkat mungkin ya Pak ya. Oke. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan? Komitmen saya mungkin saya akan terus menggali potensi-potensi siswa tersebut dalam belajar, Pak. Wah, luar biasa Ibu Mesitani. Apakah ada pihak lain yang mungkin dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Ya, mungkin pihak lain yang mungkin guru mapel yang masuk ke kelas saya ya, Pak. Guru mapel yang masuk ke kelas saya itu kan kalau di SD kan apa pendidikan agama Islam nih, Oh iya sampai iya. JOK. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru mapel tersebut. Iya 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 bagus Bu. Oke, bagaimana nih Bu tindak lanjut sesi coaching kita ini Bu? Mungkin kita bertemu sebulan lagi mungkin ya Pak ya, untuk melihat perkembangan dari tujuan yang akan saya capai tadi. Baiklah Bu ya, jadi kita tunggu hasil terbaiknya ya Bu ya pada coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih sama-sama. banyak ya Pak Abdul ya. Berkat Pak Abdul saya bisa menemukan solusinya. Amin. Mantap sekali nih Pak kegiatan coachingnya Pak Abdul dan Bu Miss. Terima kasih Bu Her. Terima kasih Bu Her. Baik, tadi ya Pak Abdul kita sebelumnya saya sudah tanyakan sebelum coaching tadi, kira-kira indikator yang Bapak inginkan tadi tercapai nggak hari ini? Alhamdulillah Bu Herlia, dari kegiatan ini Bu Miss dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya Bu Herlia. Yes, betul Pak Abdul. Dan tadi saya juga lihat ya Bu Miss menjadi punya pemikiran ide-ide untuk memecahkan masalahnya sendiri ya Pak ya. Iya betul Bu. Oke, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang mau dikembangkan lagi setelah hasil coaching tadi? Saya ingin masih fokus di sini Bu ya, fokus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu ya, karena ini yang menentukan sekali coach bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan kita yang dihadapi Bu. Betul sekali, tanpa pertanyaan berbobot, coach tidak dapat berpikir lebih jauh ya Pak ya. Betul. Kalau seperti itu, Bapak terus berusaha untuk next coachnya kegiatan coachingnya, dan kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih Bu Herlia. Terima kasih Bu Herlia. Sama-sama Pak Bu. Oke.